Hari yang direncanakan pun kini telah tiba. Pagi-pagi buta selepas orang-orang selesai menunaikan sholat subuh, warga berduyun-duyun menuju ke rumah petinggi desa. Karena selain acara yang akan digelar di sana juga digunakan para warga untuk mempersiapkan segala hal yang akan digunakan untuk pengajian malam nanti. Budaya gotong royong memang telah menjadi budaya warga desa. Terlebih jika desa atau ada salah satu warganya memiliki acara yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Pak, sebenarnya pengajian ini dalam rangka apa? Tanya seorang warga yang baru saja datang. Ini semua untuk keamanan desa, Bu. Terang petinggi desa. Keamanan apa, Pak? Kan gak pernah ada kejahatan. Tanyanya dengan menatap heran petinggi desa. Tidak masalah kejahatan, tapi apa, Pak? Sela ibu-ibu yang lain yang turut menyimak percakapan mereka berdua. Tapi buat Pocong Guntoro, agar dia tenang di alamnya dan desa bisa kembali aman dan dijauhkan dari gangguan-gangguan semacam itu lagi. Jelas petinggi dengan lugas. Warga yang mendengar penjelasan petinggi pun tak ayal membuat mereka terkejut dan saling menatap satu sama lain. Sudah ada warga yang hampir celaka karena ulahnya. Kita nggak bisa terus-terusan diam dan menunggu Pocong Guntoro itu hilang dengan sendirinya dari desa Gelagah. Kita kudu tirakat. Kita harus berdoa bersama-sama nanti malam kepada Yang Maha Kuasa. Tambah petinggi desa. Berarti nanti malam ada Pocong Guntoro yang akan ke sini. Bisik salah seorang warga dari kejauhan, tapi suara itu dapat didengar oleh petinggi desa. Gak usah takut, Bu, gertak petinggi desa. Ibu-ibu rawang di sini kan? Nanti bapak-bapak yang menyiapkan tempatnya. Hari itu suasana desa ramai dan sibuk. Para warga lalu lalang untuk menyiapkan acara nanti malam. Di sisi lain tak memerlukan waktu lama. Berita mengenai pengajian nanti malam yang ada kaitannya dengan Pocong Guntoro dengan cepat menyebar luas dari mulut ke mulut ke seluruh penjuru desa. Hal itu lantas membuat desa semakin ramai. Bahkan ada warga dari luar desa yang sengaja datang membantu hanya karena penasaran. Di tengah keramaian orang-orang di rumahnya, petinggi desa memanggil beberapa orang untuk diajak rembukan tentang acara pengajian nanti malam. Di antaranya ada tokoh masyarakat desa, beberapa ketua RW dan orang-orang kepercayaan para petinggi, seperti Joko, Suntono, serta Pak Duloh sebagai tokoh penting dalam masalah ini. Bagaimana rencana nanti malam, Pak Duloh? Tanya petinggi kepada Pak Duloh. Jalankan sesuai rencana, Pak. Pengajiannya akan digelar di sini dan di kuburan Guntoro. Kuburan Guntoro? Sentak beberapa orang di sana yang belum mengetahui rencana ini. Tenang, Pak. Insya Allah aman, ucap Pak Duloh. Setelah diberi sedikit penjelasan, mereka pun mengerti dan bersedia membagi orang-orang di sini menjadi dua kalangan. Kalangan pengajian di depan rumah petinggi dan kalangan pengajian di kuburan Guntoro. Pak Duloh, Joko, Anwar, dan ditambah orang-orang lain lagi yang akan ikut di kuburan Guntoro, sementara petinggi dan orang-orang sisanya akan tetap di desa, mengawasi pengajian yang akan digelar di desa. Pak, perlu berapa orang untuk di kuburan Guntoro? Tanya petinggi. Kira-kira 10 lagi, Pak. Bu Ngatinah diajak sekalian. Setelah perkataan Pak Duloh itu, petinggi memanggil beberapa orang untuk ditugasi mencari orang yang akan pergi dengan Pak Duloh petang nanti. Singkat cerita, suara azan maghrib terdengar dari pengeras suara masjid. Orang-orang yang sejak tadi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing pun satu persatu pulang, ganti pakaian dan mempersiapkan diri untuk acara pengajian yang tak lama lagi akan dimulai. Dari balik rumahnya yang sepi, Ngatinah diam sambil menatap kaca di depan wajahnya. Apa yang akan terjadi malam ini ya? Nak, ibu selalu berdoa untuk keselamatanmu di dunia dan di akhirat. Yang tenang ya, Nak. Suasana hati Ngatinah semakin tidak tenang seiring dengan waktu pengajian untuk anaknya yang kini semakin dekat. Dia tidak siap jika harus menyaksikan atau menerima suatu hal buruk yang menyangkut anaknya nanti. Tanpa dia sadari, derai air mata keluar dari kedua matanya. Tangisnya pun mendadak pecah. Ngatinah tak kuasa menahan air matanya, mengingat setiap tragedi yang terjadi setelah anaknya Guntoro meninggal dunia. Kemudian suara ketukan pintu memecah suasana Ngatinah yang sedang memikirkan anaknya. Dengan cepat ia mengusap matanya yang penuh dengan air mata. Siapa? Ucap Ngatinah sambil berjalan keluar. Dan setelah membuka pintu, ternyata yang berada di balik pintu rumah adalah Suraji adiknya. Ngatinah kaget dengan kedatangannya. Aku dengar akan diadakan pengajian untuk Guntoro, makanya aku kesini, Mbak. Ucap Suraji. Namun Suraji termangu manakala melihat mata Ngatinah sembab. Ada apa, Mbak? Kok terlihat sedih? Tanya Suraji penasaran melihat Ngatinah sedih dan murung dengan mata yang sembab.
Sudah, masuklah dulu. Aku mau siap-siap, lalu kita berangkat, suruh Ngatinah. Ngatinah mengelak dari pertanyaan Suraji lalu kemudian masuk ke dalam kamar. Bu Ngatinah, ayo berangkat, teriak ibu-ibu yang menghampiri Ngatinah di rumahnya. Tak berselang lama Ngatinah dan Suraji berangkat dari rumahnya. Di jalan ia berpapasan dengan warga lain yang sama-sama akan ke rumah petinggi. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak warga yang berdatangan. Kebanyakan di antara mereka datang dengan membawa keluarga dan anak-anaknya karena takut terjadi apa-apa jika ditinggal sendirian di rumah. Yang ditunggu sudah datang, ucap Pak Duloh. Bu Ngatinah, ibu ikut ngaji di kuburan Guntoro ya, dengan saya dan yang lain, ucap Pak Duloh. Dan Ngatinah pun mengangguk, sementara mulutnya pun bungkam. Kamu ikut sekalian aja mas, ajak Pak Duloh kepada Suraji. Kini waktu terus berlalu dan suasana sudah semakin ramai. Petinggi memberikan perintah agar pengajian malam ini segera dimulai. Rombongan Pak Duloh kini mulai berangkat dengan mobil pick-up yang sudah disediakan. Supir mulai memacu kemudinya. Dalam perjalanan Ngatinah masih tetap dengan wajah murungnya. Walau demikian matanya tajam memperhatikan jalan. Sejauh mata memandang, Ngatinah hanya mendengar deru mesin mobil pick-up yang sangat kencang. Hanya ada pohon, persawahan dengan pemandangan gelap di mana-mana. Entah mengapa suasana hatinya malam ini tak seperti biasa. Ia tidak tenang. Kini mobil mulai melambat pertanda sebentar lagi akan sampai. Mobil berhenti beberapa ratus meter sebelum pemakaman. Karena ukuran jalan selanjutnya hanya cukup dilalui motor saja dan satu persatu orang turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Suasana mencekam mulai menyeruak ke orang-orang yang baru saja sampai di tempat di mana Guntoro disemayamkan. Keheningan kuburan memang selalu berhasil membuat siapa saja merinding manakala berada di dalamnya. Pak Duloh mengajak semuanya untuk bersama-sama duduk mengelilingi kuburan Guntoro. Ada kengerian di kuburan ini, ada keheningan yang menyimpan misteri di sini, dan ada rasa takut di setiap orang yang datang ke sini. Setiap warga yang berada di kuburan Guntoro tidak bisa menutupi wajah paniknya. Di situasi seperti ini, waktu terasa lama sekali berputar. Suasana masih aman saat pengajian akan dimulai. Pak, lilinnya nyalakan, suruh Pak Duloh. Dan setelah dirasa cukup terang, Pak Duloh memulai pengajiannya. Sudah? Tanya Pak Duloh kepada semua orang di sana, dan semuanya pun mengangguk, tanda semuanya sudah siap. Apapun yang terjadi jangan pernah pergi dari sini, ucap Pak Duloh. Pak Duloh pun memulainya. Pengajian yang dilakukan adalah seperti pengajian untuk orang meninggal pada umumnya, yakni membaca surat Yasin dan membaca tahlil. Sampai surat Yasin selesai dibaca, suasana masih tenang. Namun bedanya hawa terasa sangat panas. Akibatnya semua orang terlihat sibuk mendinginkan dirinya sendiri. Jika diberi pilihan, mungkin mereka ingin lekas pergi dari sini. Tapi hal itu tak mungkin terjadi. Mereka sudah diberi amanah oleh petinggi dan tak ada jawaban lain selain menerima dan menjalankan. Malam kini semakin larut. Suara untayan-untayan kalimat suci masih terus dibacakan di kuburan Guntoro. Namun beberapa saat selanjutnya, keanehan kini mulai terjadi. Suasana yang semula panas seketika berubah tanpa aba-aba. Angin berhembus sangat kencang sampai mematikan lilin-lilin di sekitar kuburan Guntoro. Merasa curiga, Pak Duloh mulai memperhatikan sekitar dengan senter yang kini ia bawa, sambil terus merapalkan doa-doa bersama warga yang lain. Rasa panik kini mulai merasuk. Mereka pun saling pandang dan merasa jika akan terjadi sesuatu sebentar lagi. Menyadari ketakutan warga yang datang, Pak Duloh sedikit menenangkan. Sudah, yang tenang, gak perlu takut, ini hanya angin, ucap Pak Duloh. Pak Duloh pun berhenti membaca doa. Ia menyuruh warga yang lain melanjutkan tanpanya. Ia hanya keliling sebentar memastikan jika semuanya akan aman. Mas Suntono, temani saya, pinta Pak Duloh. Pak Duloh kemudian menjauh lalu menelusuri area makam sambil ditemani oleh Suntono, sementara yang lain masih tetap di posisi yang sama. Perasaanku gak enak mas, ada apa ya? Ujar Pak Duloh. Gak enak bagaimana Pak? Tanya Suntono. Bantu saya ngecek keadaan ya mas, suruh Pak Duloh. Cukup lama Pak Duloh dan Suntono menelusuri di setiap sudut area pemakaman dan tak menemukan hal yang mencurigakan. Bahkan hingga seluruh bacaan selesai dibacakan, Pak Duloh dan semuanya tak menjumpai apa-apa. Ia pun bisa bernafas lega. Ayo Pak, buruan pulang, ucap para warga yang sudah ingin cepat kembali ke desa. Walau tidak menjumpai pocong Guntoro, namun berada di kuburan yang arwahnya masih gentayangan sudah membuat mereka bergidik ketakutan.
Malam itu rombongan Pak Duloh kembali ke desa. Ternyata melakukan pengajian di rumah petinggi juga tidak menemukan hal yang mencurigakan atau menyeramkan. "Gimana Pak? Sudah aman?" tanya petinggi setelah Pak Duloh beserta rombongannya sampai di desa. "Aku juga nggak tahu Pak." "Kalau sudah aman syukurlah, tapi juga belum. Bagaimana Pak?" "Dipantau saja keadaannya bagaimana. Kalau ada kejadian lagi kita gelar pengajian lagi. Kalau perlu rutin, agar desa ini benar-benar aman," tutur Pak Duloh. "Tapi saya tidak siap jika di kuburannya Guntoro lagi Pak," salah seorang yang ikut bersama rombongan Pak Duloh tadi. "Pak, apa yang di kuburannya Guntoro itu tidak bisa diganti sore saja?" pinta petinggi, karena menurutnya hal itu terlalu berisiko dan khawatir jika terjadi apa-apa menimpa warganya di sana. Pak Duloh terdiam lama, seakan tengah berpikir. "Ya sudah, tidak masalah." "Lalu kapan pengajian selanjutnya Pak?" tanya petinggi. Setelah melewati sedikit musyawarah dengan beberapa orang dan mengajak Ngatinah, semuanya sepakat jika akan rutin digelar setiap 1 minggu sekali dalam kurun waktu 1 bulan. Para warga yang masih di sana kaget mendengar pengumuman dari petinggi terkait pengajian yang akan terus digelar. "Jangan terlanjur senang dulu bapak-bapak, ibu-ibu," ucap petinggi. Malam itu untuk sementara warga desa merasa aman. Seakan benar berhari-hari setelah pengajian yang pertama tak ada warga yang mengaku mendapatkan gangguan dari pocong Guntoro. Pengajian kembali digelar untuk kedua kalinya. Para warga pun perlahan mulai merasa aman karena teror pocong Guntoro tak lagi muncul di tengah-tengah mereka. Satu persatu warga pun mulai beraktivitas malam lagi dan membiasakan diri seperti sedia kala. Bahkan hingga pengajian yang ketiga, keadaan desa masih aman dari gangguan pocong Guntoro. Mengetahui hal itu, banyak warga desa yang semakin yakin jika teror pocong Guntoro kini sudah berakhir. Warga desa menyambut senang atas hilangnya teror pocong Guntoro. Terlebih lagi Ngatinah, perasaannya tak lagi terusik dengan perkataan orang-orang yang terus menggunjing almarhum anaknya. Warga desa menilai jika usaha mereka melakukan pengajian 3 minggu ini sangatlah berhasil. Sudah lewat jam 12 malam, mata Ngatinah masih terbuka lebar di atas tempat tidurnya. Hanya ada lampu kuning pijar yang menyala seperti biasa. Setiap malam selalu begitu. Walau suasana desa perlahan tenang, tapi jauh dari dalam perasaannya, sebenarnya ia belum sepenuhnya merasa tenang. Beberapa hari terakhir pikirannya pun gelisah, kepikiran dengan anaknya Guntoro. Ngatinah ingin semuanya cepat hilang dan berlalu, agar ia bisa hidup dengan tenang sepenuhnya. Malam itu entah mengapa terasa panas tidak seperti biasa. Keringat Ngatinah bercucuran deras dan sesekali ia mengusapnya dengan tangan. "Bagaimana keadaan anakku di sana ya?" Pertanyaan itu selalu menghantui pikiran Ngatinah akhir-akhir ini. Ngatinah termenung dengan pandangan melayang ke langit-langit kamarnya. Berkali-kali Ngatinah mengubah posisi tidurnya dengan harapan agar kantuk dengan cepat melibas kesadarannya. Akhirnya setelah sekian lama memejamkan mata, kesadaran Ngatinah berangsur menghilang berganti dengan gelapnya malam. Beberapa saat kemudian Ngatinah pun bermimpi. Mimpi yang membuatnya tidak tenang. Bahkan akan sakit hatinya ketika ingat mimpinya kala itu. "Bu, tolong aku Bu." Sebuah suara tiba-tiba saja muncul. Suaranya terdengar lirih, merintih meminta pertolongan kepadanya. Suara itu terdengar sangat jauh tapi jelas di telinga Ngatinah. Berkali-kali Ngatinah mendengar suaranya, sementara yang ada di depan matanya hanyalah kegelapan yang tak terlihat apa-apa. Ngatinah berusaha mencari dari mana asal suara itu, hingga di satu waktu suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Ngatinah terkejut mendengar suara itu karena terdengar lebih keras dan menjadi sangat familiar di telinganya. Setelah mendengarkannya lebih jelas, ternyata Ngatinah dengan cepat mengenalinya. "Guntoro, ini suara Guntoro," ucap Ngatinah. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi dengan anakku?" Ngatinah mulai panik. Ia berjalan ke sana kemari berharap menemukan anaknya yang sedang meminta pertolongan kepadanya. "Guntoro, Gun!" panggil Ngatinah. Ia terus mencari di mana anaknya berada. Walau matanya terbuka, tapi berjalan di sana seperti berjalan di dalam gua yang sangat gelap. Ngatinah tak tahu di mana Guntoro berada. Yang ia tahu hanyalah kegelapan yang membutakannya dan sedang menyelimutinya di sana sendirian. Ngatinah terus berjalan dengan tangannya yang meraba-raba seperti orang buta, hingga setitik cahaya kecil menyorotnya dari kejauhan. Melihat itu, Ngatinah segera berlari ke arahnya sambil meneriaki nama anaknya. "Guntoro! Guntoro!" Namun langkah Ngatinah semakin lambat manakala ia semakin mendekat ke arah cahaya itu. Guntoro!" panggil Ngatinah saat melihat anaknya kini berada di hadapannya.
Tapi yang Ngatinah lihat bukanlah Guntoro dengan keadaan yang sangat ia harapkan. Guntoro bersimpuh dengan pakaiannya yang sangat lusuh, serta lehernya terikat oleh tali yang besar. Sementara di sebelahnya berdiri sosok pocong yang berukuran 3 kali dari ukuran tinggi manusia dewasa. Wajahnya gosong dengan daging-daging rusak yang masih tersisa menempel di wajahnya. Sampai-sampai Ngatinah perlu mendangakkan kepalanya untuk melihat ujung kepala dari pocong yang jangkung itu. Di dekatnya Guntoro terus menangis dan merintih. Terlihat sekali ia sangat tersiksa di sana. Sementara Ngatinah semakin lemas melihat keadaan anaknya. Ngatinah berusaha mendekati Guntoro walau dengan rasa yang takut. Ia ingin membebaskan anaknya walau ia sendiri tak tahu apa penyebab anaknya diperlakukan seperti itu. Rasa cinta dan sayangnya kepada anaknya seakan mengaburkan rasa takutnya yang harus berhadapan dengan pocong yang membelenggu Guntoro. Namun naas, upayanya berakhir sia-sia. Di depan pocong itu seperti berdiri sebuah tembok tak kasat mata yang menyebabkan Ngatinah tak dapat menembusnya. "Guntoro!" ucap Ngatinah sambil menangisi keadaan anaknya. Ngatinah merasa sangat tidak berguna sebagai seorang ibu kala itu. Berkali-kali ia gagal saat hendak melepaskan anaknya dari pocong jangkung itu. Ngatinah pun berzikir, lalu ia memohon kekuatan kepada Sang Pencipta untuk beberapa saat. Tak lama kemudian Ngatinah kembali melakukan hal yang sama. Namun kali ini tubuh Ngatinah terpental jauh saat menghantam tembok tak kasat mata di depannya. Ia terlempar jauh hingga membuatnya sadar lalu membuka mata. "Guntoro!" teriak Ngatinah bersamaan dengan ia membuka matanya. Bu Ngatinah, ibu sudah sadar," ucap orang-orang di dekatnya. Ngatinah kaget melihat banyak orang berada di dekatnya. Aku kenapa?" tanya Ngatinah dengan wajah yang bingung. "Alhamdulillah siuman," syukur ibu-ibu saat melihat Ngatinah sudah membuka mata. "Gak usah banyak tanya dulu, biarkan Bu Ngatinah tenang dulu," seru Bu Lastri, tetangga belakang rumah Bu Ngatinah yang mendengar Ngatinah teriak histeris memanggil nama anaknya. Bu Lastri menyuguhkan segelas air putih yang segera disambut Ngatinah dan minumnya sampai habis. "Bu Lastri, aku kenapa Bu?" tanya Ngatinah dengan kondisi yang sudah agak tenang. "Kalau Bu Ngatinah sudah tenang, nanti saya jelaskan ya Bu," tutur Bu Lastri. "Tadi sehabis subuh saya dengar ibu teriak-teriak histeris memanggil nama Guntoro. Rumahmu gak terkunci, pas saya cek Bu Ngatinah sudah pingsan," ucap Bu Lastri kepada Bu Ngatinah. Mendengar penjelasan Bu Lastri, Ngatinah seperti tidak percaya. Tidak lama kemudian Ngatinah tiba-tiba saja menangis. Ia teringat dengan mimpi buruknya kala itu, dan hal itu membuat Bu Lastri dan yang lainnya kebingungan. Bu Ngatinah," panggil Bu Lastri. "Saya mimpi Guntoro diikat lehernya, Bu." "Siapa Bu yang mengikatnya?" tanya Bu Lastri. "Saya nggak tahu, badannya besar dan sangat tinggi. Guntoro ketakutan," ujar Ngatinah dengan suara yang sesenggukan. Wajah Bu Lastri kini mulai tegang, pun dengan wajah ibu-ibu yang lain. Pocongnya tinggi sekali. Pocong itu yang mengikat leher Guntoro," ucap Ngatinah. "Sepertinya Bu Ngatinah mimpi buruk," sahut Bu Lastri. Kemudian Ngatinah menggeleng menepis perkataan Bu Lastri. "Tidak Bu, itu terlihat nyata. Saya harus membebaskan anak saya," ucap Ngatinah dengan air mata yang terus keluar dari kedua matanya. Sementara semuanya terdiam mendengar perkataan Ngatinah. Bu Lastri tiba-tiba beranjak dari duduknya lalu keluar rumah. "Bu Lastri mau kemana?" tanya ibu-ibu yang lain. "Saya mau ke rumah petinggi." Untuk sementara dengan laporan kepada petinggi adalah jalan yang paling tepat. Cukup lama Bu Lastri menunggu petinggi di kantor desa pada pagi yang sudah menjelang siang waktu itu. Maaf Bu, petinggi sedang perjalanan ke desa sebelah. Mohon ditunggu ya," terang perangkat desa yang ada di kantor. Dan setelah cukup lama, petinggi pun kembali. "Oh, Bu Lastri, ada apa Bu?" "Pak, Bu Ngatinah." "Bu Ngatinah, kenapa?" tanya petinggi. "Dia aneh Pak," jawab Bu Lastri dengan nada pelan karena takut juga didengar oleh yang lain. "Nanti aku ke sana Bu, kamu temani dulu Bu Ngatinah," ujar petinggi. Bu Lastri pun mengiyakan, lalu melangkah kembali ke rumah Ngatinah. Namun saat sampai, mendadak Bu Lastri menghentikan langkahnya lalu terdiam saat melihat Ngatinah kembali tak sadarkan diri. Ngatinah kembali melihat Guntoro masih dengan tali yang mengikat lehernya dan tak terlihat di mana ujung tali yang satunya. Pocong jangkung yang dilihatnya sebelumnya pun kini tak lagi berada di sebelah Guntoro. Mengetahui hal itu, Ngatinah buru-buru mendekati Guntoro dengan maksud ingin melepaskannya.
tembok yang tak bisa ia lihat kembali menghalanginya. Berkali-kali Ngatinah berusaha dan berkali-kali pula ia gagal. Guntoro seperti terkurung di dalam sebuah tempat yang tak seorang pun bisa mengeluarkannya. Ngatinah melihat Guntoro berusaha berbicara. Ngatinah menatapnya dengan nanar sambil membantunya agar bisa bicara dengan tenang. "Guntoro, Guntoro," ucap Ngatinah. Ia menangis di depan anaknya dan hatinya teriris melihat kondisi anaknya. Guntoro masih berusaha berbicara walau berat dan susah. Guntoro masih memaksa mulutnya agar terbuka. Walau Ngatinah sudah memberi isyarat jika tak perlu berbicara, tapi Guntoro masih memaksa keinginannya. Hingga akhirnya Guntoro mampu mengeluarkan suaranya walau pelan. "Aku mati dikorbankan. Aku gak salah, Bu. Ampuni aku, Bu," ucap Guntoro. Sesaat setelah mengatakan itu, tali yang mengikat leher Guntoro tiba-tiba mengencang dan menarik Guntoro menjauhi ibunya. Guntoro hanya pasrah menerima tubuhnya yang dibawa menjauh. Sementara Ngatinah menangis histeris melihatnya. Melihat itu, Ngatinah berusaha mengejarnya, namun usahanya masih berakhir sia-sia. Tubuhnya pun terlempar, kepalanya menghantam benda yang tak bisa ia lihat karena gelap. Hingga saat Guntoro tak lagi dapat ditangkap oleh matanya, Ngatinah terus saja menangis. 1 jam setelah Bu Lastri kembali, petinggi datang menyusul. Petinggi tak datang sendirian. Ia ditemani Pak Duloh dan 2 ajudan setianya, Suntono dan Joko. "Alhamdulillah, jenengan datang, Pak," seru ibu-ibu di sana. "Gimana, Bu, keadaannya?" tanya petinggi. "Ya, seperti ini, Pak," jawab Bu Lastri. Saat itu Ngatinah masih memanggil-manggil nama anaknya walau matanya masih tertutup rapat. "Bebaskan Guntoro! Bebaskan Guntoro!" teriak Ngatinah. Petinggi dan Pak Duloh diam saja sambil memperhatikan. "Nanti juga sadar sendiri," ujar Pak Duloh. Walau demikian, Ngatinah masih terus saja memanggil nama anaknya Guntoro sambil sesekali berontak. Ibu-ibu di dekatnya pun dengan sigap menahan badannya. Beberapa menit kemudian Ngatinah pun siuman. Setelah badannya terhentak dan keringat mengalir deras, nafasnya pun ngos-ngosan. Seakan sudah mengerti tugasnya, Bu Lastri langsung memberikan air putih dan langsung diminumnya sampai habis. "Kamu mimpi apa, Bu?" tanya petinggi. "Guntoro diikat, Pak. Kasihan anakku, dia takut," ucap Ngatinah sambil menangis sesenggukan. "Siapa yang mengikatnya?" "Ya aku gak tahu, Pak. Yang aku lihat hanyalah pocong yang sangat tinggi. Kasihan Guntoro ketakutan." "Lalu selain diikat, diapakan lagi, Bu?" "Diseret, Pak." "Kamu melihatnya di mana?" "Aku gak tahu, Pak. Tempatnya gelap gulita. Aku gak melihat apa-apa," terang Ngatinah. Pak Duloh kemudian menoleh ke arah petinggi dengan raut muka menyimpan makna. "Ditumbalkan, Pak," seru seorang ibu-ibu di belakang Pak Duloh, dan dia adalah Bu Nur. "Jangan ngawur, Bu, kalau bicara," ucap petinggi. "Pak, biasanya kalau begitu itu terjadi karena korban tumbal. Guntoro belum tenang, arwahnya masih ditahan sama iblis yang membuatnya mati," ucap Bu Nur. Ngatinah yang mendengarnya pun semakin ketakutan dan khawatir dengan kondisi anaknya sekarang. "Ya Allah, anakku!" Ngatinah semakin histeris ketakutan. "Sudah, Bu, gak usah bicara dulu. Kasihan Bu Ngatinah, biar dia tenang dulu," ujar Bu Lastri. Ucapan Bu Nur membuat semua orang yang mendengarkannya pun penasaran. Apa benar Guntoro meninggal akibat ditumbalkan oleh seseorang? "Bu Ngatinah," panggil petinggi saat Ngatinah baru saja sampai di rumah petinggi. Malam itu adalah malam terakhir pengajian yang akan digelar untuk mendoakan almarhum Guntoro dan hanya akan dipusatkan di pelataran rumah petinggi. Dengan pengajian terakhir ini, harapannya adalah hal yang berkaitan dengan teror pocong hitam Guntoro berakhir dan desa Gelagah kembali aman bagi seluruh warganya. Di antara persiapan pengajian malam itu yang hampir selesai, tiba-tiba ada warga berlarian tunggang langgang menuju rumah petinggi. "Alhamdulillah, aku udah sampai. Tadi aku melihat pocong di sawah timur sana." "Pocong?" "Iya, Pak, pocong." Sudah, duduk dulu, itu diminum," suruh petinggi. Petinggi lalu menyuruhnya diam dan tidak memberitahukan kepada warga yang lain, karena akan membuat warga lain takut dan menimbulkan kegaduhan yang baru. Tak lama setelah itu, pengajiannya pun dimulai. Semua warga dengan seksama membaca kalimat-kalimat suci. Mereka melakukan ini semua dengan harapan agar teror ini cepat hilang dari tengah-tengah mereka. Tapi anehnya, berbeda dengan pengajian-pengajian sebelumnya yang berjalan dengan tenang.
Tiba-tiba malam itu angin kencang datang di tengah-tengah pengajian, menerbangkan segalanya yang ada di sana. "Pak, gimana ini Pak?" tanya para warga yang saling bersahutan. "Teruskan, tetap lanjutkan," ucap Pak Duloh dengan suara yang lantang. Malam ini adalah malam pertaruhan terakhir bagi warga desa. Sekalipun hujan, pengajian ini harus tetap diselesaikan. Di tengah-tengah keriuhan orang-orang, sekelebat kain hitam berisi tiba-tiba terbang di atas rumah petinggi. "Pocong, pocong!" teriak salah satu warga yang menyadari kehadirannya. Menyadari hal itu, para warga berhamburan. Beberapa di antara mereka bahkan lari dan kembali ke rumah mereka masing-masing karena saking ketakutan. Beberapa yang lain masih bertahan dan terus membaca setiap bait doa-doanya, termasuk petinggi, Pak Duloh, dan Ngatinah. Mereka masih khusyuk membacanya. "Semua ini demi desa," ucap petinggi dari dalam hati. "Tetap dibaca, insya Allah Gusti Allah bersama kita semua. Jangan dilihat," seru Pak Duloh. Warga yang masih bertahan pun mendengar arahannya. Menyaksikan pocong dan angin yang terus bertiup membuat orang-orang di sana terjebak di situasi yang sangat mencekam. Singkat cerita, pengajian pun selesai. Anehnya, angin mulai mereda berbarengan dengan doa yang selesai dibacakan. Banyak warga yang langsung pamit pulang ke rumah. Ada juga yang masih bertahan karena takut jika jalan sendirian. "Apa ini sudah cukup, Pak?" tanya petinggi kepada Pak Duloh. "Semoga saja," jawab Pak Duloh dengan singkat. Maaf Pak, saya sudah tidak enak jika melibatkan warga terus-terusan. Setelah ini biar saya yang tirakatkan setiap hari agar anakku tenang. Saya terima kasih banyak kepada Pak Petinggi dan Pak Duloh," ucap Ngatinah dengan suara yang lesu. Waktu terus berlalu. Perlahan warga mulai beraktivitas normal lagi. Gangguan pocong Guntoro belum sepenuhnya hilang. Namun kendati demikian, gangguan-gangguan itu datang hanya berupa menampakkan diri di beberapa titik desa saja. Hal itu membuat warga desa jengah dan mulai terbiasa hidup berdampingan dengan gangguan pocong Guntoro yang masih mengintai mereka. Seiring berjalannya waktu hingga bertahun-tahun setelahnya, teror pocong Guntoro mulai meredup dan hilang dengan sendirinya. Bahkan sampai sekarang teror itu tidak lagi ada. Yang tersisa hanyalah ceritanya yang melegenda bagi kalangan orang tua yang tinggal di desa Gelagah dan sekitarnya.